Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya, tahap manifestasi tingkat lanjut. Ketika aura Wang Zong terungkap, Lindong tahu bahwa Wang Zong adalah mantan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang asli. Para jenius klan ini menikmati sumber daya yang melimpah dari klan mereka dan karenanya, kemajuan mereka tidak dapat dibandingkan dengan individu biasa. Saat langkah Wang Zong mendarat dengan keras di lantai, aula besar yang agung itu tampaknya bergetar. Segera setelah itu dia terbang dengan tiba-tiba dan menggenggam kedua telapak tangannya. Tiba-tiba gelombang Yuan Power yang kuat menyembur keluar dan membentuk dua platform emas besar dalam sekejap mata. Kedua platform emas ini sangat kokoh, seolah-olah mereka terbuat dari emas asli, mengeluarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Lindong sangat akrab dengan seni bela diri ini, dan tepatnya merupakan palang ajaib Golden Platform Klan Wang. Namun dengan Wang Zong yang mengeksekusinya, itu beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan milik Wang Yang. Pada saat ini platform emas muncul dan terbang menuju Lindong dengan siulan telapak angin yang tajam dan sombong. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk menampar praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun meskipun Yuan Power Lindong hanya dari tahap manifestasi awal, kemampuan bertarungnya melebihi jauh melampaui level ini. Tanpa kekhawatiran dan dengan kedutan tubuhnya, matahari yang menyilaukan naik secara bertahap dari dalam tubuhnya dan keluar dari punggungnya. Dia kemudian mendaratkan berbagai pukulan di platform emas yang masuk dengan kejam. Terdengar suara metalik yang jernih dan bergema di seluruh aula besar. Sementara kekuatan vulkanik menyembur keluar dari tinju Lindong dan meledak menuju platform emas. Kau harus mencoba langkah ini juga. Setelah menghancurkan platform emas dengan pukulannya, semburat angin menyapu mata Lindong. Dengan pergantian segel tangannya, dua blok platform emas yang sekuat Wang Zong terwujud dalam sekejap dan dilemparkan ke arah Wang Zong dengan ganas. Saat dia memandangi platform emas, Wang Zong mengerutkan alisnya sedikit. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan dua sinar Yuan Power setajam siluet terbentuk dan merobek platform emas. Teknik Halberd timbangan surgawi. Pada saat ini ketika platform emas sedang robek, sesosok muncul seperti hantu di balik platform emas. Terlihat Lindong yang memegang timbangan surgawi kuno. Mengacungkan tombak itu, dia mampu mengeksekusi 4 gerakan teknik tombak surgawi dalam gerakan lancar. Segera ikan raksasa ular sanca yang merah naga emas meraung di langit. Angin tombak yang kuat menyelimuti Wang Zong dalam jarak 100 kaki. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari Lindong, senyum sinis melintas di wajah Wang Zong dan dia mengangkat telapak tangannya. Seketika Yuan Power yang cerah mulai terbentuk di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, kekuatan Yuan Power menjadi setinggi 100 kaki. Tombak raksasa itu berkedip-kedip dengan gelombang energi sombong. Setelah tombak raksasa terbentuk, Wang Zong membantingnya keras dengan telapak tangannya dan membuatnya berputar dengan kecepatan yang ekstrim. Kemudian seberkas kilo emas gelap melintas di udara aula besar dan dengan brutal merobek-robek ular sanca naga emas dan yang lainnya. Kemudian itu langsung terbang ke arah Lindong dengan secepat kilat. Pada saat ini gambar kilo emas diperbesar di mata Lindong dengan kecepatan yang mengerikan. Lindong kemudian mengambil 2 langkah ke depan sebelum 2 matahari terik naik di antara kedua tangannya lagi. Segera setelah itu lengannya mulai mengembang dan dia mendorong tangannya ke depan. Kilo emas yang masuk tertangkap erat oleh telapak tangan Lindong. Saat kilo emas bergesekan dengan telapak tangan Lindong, sementara suara lengkingan yang menusuk telinga bergema. Namun serangan yang mengerikan mulai berhenti secara bertahap ketika lengan Lindong menangkapnya dengan paksa. Aku akan mengembalikannya kepadamu, ucap Lindong dengan suara yang dalam. Menggunakan kekuatan biadab untuk menghentikan serangan tombak emas raksasa, Lindong kemudian memutar tubuhnya dan melemparkannya ke arah Wang Zong dengan kejam. Saat dia melihat tombak emas yang dipantulkan, Wang Zong mengerutkan alisnya.
Dia tidak pernah berharap kekuatan Lindong menjadi begitu kuat. Dia kemudian mengarahkan jarinya ke langit dan tombak emas itu meledak beberapa ratus kaki sebelum sampai padanya. Turbulensi udara yang hebat menghantam jubahnya dengan berisik. Serangan dari kedua belah pihak sangat kuat dan ganas. Namun tidak mungkin untuk memutuskan hasil pertempuran hanya dengan satu serangan. Pada saat ini Lindong melayang di udara. Dengan pandangannya tetap tertuju pada Wang Zong. Dia kemudian berkata sambil mengejek, "Tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya. Serangan semacam ini benar-benar meremehkan reputasimu sebagai jenius luar biasa dari klan Wang. Tidak heran kau bisa bertarung dengan Lin Langtian. Sepertinya kau memang cukup mampu, namun sudah waktunya untuk mengakhirinya di sini." Ucap Wang Zong tersenyum dingin sementara rasa dingin di matanya terus meningkat. Dia kemudian mengulurkan telapak tangannya perlahan. Dengan jepitan telapak tangannya, tiba-tiba garis darah muncul di telapak tangannya. Dalam sekejap mata, tombak berwarna merah darah tampak menyeramkan muncul di telapak tangan Wang Zong. Saat tombak berdarah mulai muncul, aura Wang Zong menjadi keras dan kuat. Segera garis-garis darah mulai muncul di pupil matanya. Itu membuatnya tampak sangat mengancam. "Tombak Asura Darah Iblis," teriak Wang Zong. Setelah melihat penampilan tombak berdarah menyeramkan di tangan Wang Zong, Lin Fan dan para hadirin yang menonton layar di dinding tinggi di luar aula besar, mereka berteriak dengan ketakutan sebelum ekspresi wajah mereka berubah seketika. Lin Fan kemudian memalingkan wajahnya yang pucat dan memandang Wang Lei dan bertanya dengan dingin, "Wang Lei, aku tidak pernah menyangka kau akan menyerahkan senjata seperti itu kepada Wang Zong. Tidakkah kau takut dia akan dimakan oleh darah dalam tombak?" Ucap Lin Fan dengan suara yang dalam. Aku bukan orang yang memberikannya kepadanya. Itu adalah iblis darah, Asura sendiri yang memilih Wang Zong. Hanya di tangannya tombak itu bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Hahaha, Lin Fan. Sepertinya kali ini klan Lin harus menyerahkan tempatmu ke klan Wang lagi. Ucap Wang Lei melepaskan tawa ke arah langit. Wajah Lin Fan sedikit berkedut dan matanya menjadi sangat suram. Dia tidak pernah mengharapkan Wang Zong akan menggunakan senjata jahat dari klan Wang ini. Dengan senjata ini di tangan, kemampuan bertarung yang terakhir akan meningkat beberapa kali. Bahkan elit yang telah mencapai puncak tahap manifestasi tidak akan mampu bertarung melawan Wang Zong. Tampaknya pertempuran berikutnya mungkin berbahaya bagi Lindong. Pada saat ini cahaya merah dan darah perlahan-lahan muncul dari tombak. Terlihat darah itu menyeramkan seperti darah yang lengket. Sementara ki berdarah tebal perlahan-lahan membentang melintasi aula besar. "Tombak Asura Darah Iblis," ucap Lindong sedikit terkejut. Ketika tombak darah menyeramkan muncul, ekspresi Lindong tiba-tiba berubah. Seketika ekspresinya berubah sangat serius. Sebelum dia datang ke sini, dia telah mengumpulkan segala macam informasi tentang klan Wang. Dikatakan bahwa tombak Asura Darah Iblis ini diberikan kepada klan Wang setelah salah satu leluhur mereka dipilih oleh Sekte Super. Meskipun itu adalah harta karun jiwa dunia, tombak itu dipenuhi dengan aura berdarah. Setelah terus-menerus terkorosi oleh aura berdarah, roh harta berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Selama bertahun-tahun beberapa praktisi elit klan Wang telah mencoba untuk menaklukkannya. Namun semuanya menderita reaksi balasan yang keras. Bahkan yang paling sial bahkan langsung kehilangan nyawanya. Fakta ini menyebabkan tombak itu mendapatkan reputasi terkenal. Namun dia tidak pernah berharap Wang Zong benar-benar akan menggunakannya. Karena kau dapat memaksaku untuk menggunakan tombak Asura Darah Iblis. Bahkan jika kau kalah, tidak ada yang perlu disesali. Ucap Wang Zong meraih tombak darahnya saat garis darah muncul di matanya. Saat ini setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan ki berdarah yang kuat, menyebabkan darah di tubuh seseorang bergetar. Wang Zong jelas tidak ingin memberi Lindong banyak waktu. Pada saat ini tombak darah di tangannya dia dengan keras menginjak tanah langsung menyebabkan retakan muncul di tanah padat. Gelombang suara aneh muncul di ujung tombak dan dengan cepat menyebar keluar. Ketika Lindong melihat gelombang suara yang aneh, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Apa tombak aneh itu benar-benar dapat mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang? Mata Lindong sedikit menyipit.
Sama seperti Lindong sedang melawan gelombang suara aneh. Garis darah di dalam mata Wang Zong juga meningkat. Tubuhnya berubah menjadi flash berdarah saat dia berlari maju. Saat dia mengayunkan tombak darah di tangannya, serangkaian bayangan tombak yang tangguh dengan cepat muncul dan menyerang tempat-tempat vital Lindong. Kekuatan itu terlihat begitu mengerikan, sehingga meninggalkan beberapa bekas luka di tanah. Saat Lindong menghadapi serangan hebat Wang Zong, dia tidak berani lalai sama sekali. Pada saat ini terlihat tombak kuno tiba-tiba muncul diikuti oleh beberapa bayangan tombak yang berbenturan dengan tombak bayangan yang tangguh itu. Suara logam yang tajam terus terdengar di aula yang besar. Sementara dua sosok melintas seperti hantu. Setiap kali mereka melewati pukulan, gelombang kejut energi yang sangat buas meledak. Di aula besar dua sosok sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan yang tangguh di udara ketika gelombang kejut menyapu keluar. Salah satu sosok itu terlempar ke belakang selusin. Pada saat ini terlihat salah satu sosok itu terlempar ke belakang sebelum dia menghantam pilar batu besar dan sosok itu adalah Lindong. Berdasarkan situasinya, sepertinya Lindong benar-benar kalah setelah pertukaran sebelumnya. Seperti yang diharapkan, Wang Zong memang sangat kuat. Selanjutnya ketika Lindong menghantam pilar batu ada jejak ki berdarah di tombak kuno. Ki berdarah terus-menerus menyerbu tombak kuno dan bahkan mulai masuk ke tubuh Lindong. Hahaha, Lindong, hanya dengan Soul Treasure bermutu tinggimu, kau tidak dapat menahan ki darah dari tombak Asura darahku. Ucap Wang Zong dengan suara yang dalam. Saat dia menyaksikan aktivitas pada tombak kuno milik Lindong, Wang Zong tertawa kecil ketika dia berkata, kisialan apa? Ini bukan masalah besar bagiku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong mendengus. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menyeka sepanjang tombak kuno. Kekuatan yang melahap menyembur keluar dan langsung menelan ki berdarah berbisa itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, Wang Zong mengerutkan alisnya dengan lembut. Ki tombak darah Asura sangat luar biasa dan bahkan mampu menimbulkan harta karun jiwa. Dalam menghadapi situasi seperti itu, bahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut akan terganggu. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan menanganinya dengan mudah. Pada saat ini Wang Zong terkejut. Dia secara alami tidak tahu bahwa meskipun ki berdarah pada tombak darah Asura kuat, namun ketika bertemu satu-satunya simbol kuno yang menyelamatkan di dunia ini, dia tidak dapat menyatakan dirinya sama sekali. Mata Asura, teriak Wang Zong. Ketika serangannya gagal, garis darah di mata Wang Zong meningkat. Segera segel tangannya berubah saat kabut berdarah di sekitar tombak darah iblis Asuranya dengan cepat berputar, sebelum secara langsung terwujud menjadi bola mata darah yang aneh. Ketika bola mata berdarah muncul, sebuah cahaya berdarah menyembur keluar dari bola mata sebagai sinar berdarah seukuran ibu jari ditembakkan ke arah Lindong. Ketika sinar berdarah muncul, semua udara di sekitarnya tampaknya telah melarikan diri secara instan, menciptakan ruang hampa yang menyebabkan kecepatannya meningkat lebih jauh. Sinar berdarah tumbuh dengan cepat di mata Lindong. Sementara ekspresinya berubah menjadi semakin serius. Bahkan dia merasa sangat berbahaya. Ketika para pihak bertabrakan, gelombang kejut energi yang sangat biadab langsung menyapu. Segera pilar-pilar batu di dekatnya semuanya langsung hancur berkeping-keping. Harta karun jiwa bumi. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Zong menjadi sedikit serius. Saat dia menatap puncak gunung hitam itu, tatapan kontemplatif melintas di matanya. Beberapa saat kemudian, seolah-olah dia menyadari sesuatu, tubuhnya bergetar sementara nadanya dipenuhi dengan nada kejutan tambahan. Apakah itu puncak penjara barat klan Lin? Tidak ada yang bisa mengendalikan harta itu selama bertahun-tahun. Namun kau benar-benar bisa menundukkannya. Karena kau bisa menaklukkan tombak darah Asura, mengapa aku tidak bisa menaklukkan puncak penjara berat ini? Sekarang setelah kau mendapatkan giliran, sekarang giliranku yang akan menyerangmu. Ucap Lindong dengan tertawa. Segera sosoknya melintas dan muncul di atas puncak penjara berat. Beberapa matahari terik muncul dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Saat ini seluruh tubuh Lindong ditutupi oleh cahaya yang gemilang. Pada saat yang sama, aliran kekuatan yang kuat langsung menyebar.
6 matahari memindahkan pegunungan. Raungan yang dalam muncul dari dalam cahaya yang menyilaukan. Lindong menekuk tubuhnya saat tangannya mencengkram puncak penjara berat. Seketika seluruh gunung secara paksa diangkat olehnya. Saat dia mengambil langkah ke depan, dia terlihat seperti orang kecil yang membawa gunung, melambaikan dengan kejam sebelum melemparkannya ke kepala Wang Zong. Serangan Lindong sangat mengerikan. Saat ini puncak penjara barat telah menggelembung sampai beberapa ratus kaki yang besar. Itu membuat Lindong terlihat seperti semut. Namun tubuhnya yang seperti semut mampu mengangkat puncak penjara berat. Pemandangan ini menyebabkan kelopak mata Wang Zong berkedut. Bahkan Lin Fan dan yang lainnya yang berada di luar aula besar, mereka juga terkejut melihat pemandangan ini. Setelah semua, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak bisa mengangkat puncak penjara berat. Di aula besar lapisan udara tampak meledak sementara gelombang udara yang mengerikan menyapu, menyebabkan pilar-pilar batu di sekitarnya meledak. Lindong saat ini jelas memeras setiap ons kekuatan dari dalam tubuhnya. Bersama-sama dengan puncak penjara berat yang mengerikan, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Wang Zong, cobalah untuk menerima gunung milikku ini. Diisi dengan nada menantang. Geraman mendalam Lindong bergema keluar dari dalam suara angin. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menghentikanku? Ketika dia mendengar geraman rendah Lindong, mata Wang Zong menjadi sedingin es. Dia menggigit lidahnya dan meludahkan seteguk darah esensi pada tombak darah asuranya. Seketika cahaya berdarah pada tombak menyembur keluar dan meluas ke cakrawala. Asura darah jiwa, teriak Wang Zong. Seketika garis-garis darah di mata Wang Zong meningkat. Sampai akhirnya dia dengan marah meraung sementara segel tangannya berubah dengan cepat. Saat segel tangan Wang Zong berubah, cahaya berdarah yang membentang serta tombak darah Asura dengan cepat menyatu. Dalam sekejap mata, sosok buram dan berdarah raksasa dengan ki berdarah luar biasa perlahan-lahan muncul di aula besar. Ketika sosok berdarah muncul, Lindong mengayunkan puncak gunung raksasa yang membawa kekuatan penghancur yang kuat. Dan dia tanpa ampun terbang keluar. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.